Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Kesandang. Nah teman-teman, kali ini saya ingin bercerita nih. Biasanya kan saya mau mencari teman-teman yang di luar sana jadikan narasumber. Sekarang saya sendiri ingin bercerita tentang pengalaman saya ketika saya balik kampung halaman. Teman-teman, di sini saya hanya ingin berbagi agar teman-teman di luar sana, khususnya para mualaf, bisa menerapkan hal yang sama. Tapi itu tergantung dari teman-teman lagi. Kalau punya cara sendiri yang lebih efektif, silakan. Nah, jadi teman-teman, jadi ada beberapa hari yang lalu, sekitar tanggal 12, saya balik kampung halaman dengan harapan saya dapat penelitian di sana. Jadi, ketika saya balik kampung halaman, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, bahwa kedua orang tua saya masih berbeda keyakinan dengan saya, masih non-muslim, tapi ada momen yang sangat di luar perkiraan saya, terjadi begitu saja gitu. Jadi ketika saya balik ke rumah, kedua orang tua saya menyambut, ya kebiasaan saya ya yang tadinya hanya cuma cium tangan. Jadi teman-teman, hal yang saya lakukan adalah bagaimana cara saya bukan hanya mencium kedua orang tua saya, tapi memeluk dengan erat dan berkata, "Mama, Bapak, saya kangen sama kalian karena saya kan jarang pulang nih." Itu saya bilang kan, kapan lagi kita nih ngobrol santai sambil bercerita, bergurau gitu. Ketika saya udah asik ngobrol dengan kedua orang tua saya, ternyata orang tua saya perhatian juga sama keadaan saya yang lagi puasa. Nah, hari itu pertama kali saya puasa, kedua orang tua saya nanya, "Nak, kapan nih sahur?" Itu gimana ya? Perasaannya sulit untuk dijelaskan, tapi nyata gitu. Dengan pertanyaan itu membuat saya yakin bahwa orang tua saya ini sedang menerapkan toleransi, teman-teman. Toleransi antara hubungan orang tua dan anak. Jadi orang tua itu bisa memposisikan dirinya sebagai orang tua yang dimana orang tua ini peduli dengan anaknya, apapun aktivitasnya, apapun agamanya. Jadi itu yang diperhatikan. Jadi ketika orang tua saya menanyakan apakah saya puasa atau tidak, saya jawab puasa gitu, apa adanya. Nah, makanya timbul pertanyaan, kapan sahurnya gitu. Nah, terus selain kapan sahurnya, ternyata ada hal-hal yang menarik yang di luar praduga saya juga. Nah, ketika saya bangun jam 3, orang tua saya lagi sibuk rupanya. Jam 2 mereka udah bangun untuk menyiapkan hidangan untuk sahur. Bayangkan, luar biasa bukan? Jadi bapak saya tugasnya namanya saya ngopi, mama saya masak. Itu kan kejadiannya sangat jarang ya. Apalagi keadaannya saya udah beda agama gitu. Tapi mereka seolah-olah ingin menunjukkan bahwa kasih sayang mereka tuh tiada batasnya. Jadi orang tua saya ini luar biasa gitu. Sulit untuk dibayangkan betapa orang tua itu walaupun berbeda dengan kita keyakinannya, tapi mereka tetap menerapkan kasih sayang sebagai orang tua untuk anaknya gitu. Itulah yang namanya kita menunjukkan akhlak kita di awal ketika kita pindah agama. Kita menerapkan toleransi. Kita menunjukkan bahwa kita pindah bukan untuk memisahkan peran orang tua dan anak, tapi malah sebaliknya teman-teman, menciptakan keharmonisan dalam keluarga itu. Itu poinnya. Gimana cara kita menciptakan keharmonisan terhadap keluarga kita yang beda keyakinan. Jadi pesan saya untuk para mualaf di luar sana yang mungkin saat ini masih belum harmonis dengan keluarganya, khususnya orang tua, tolong bersabar, tunjukkan akhlak kalian agar kalian menjadi pribadi yang sangat dipandang baik, bukan hanya keluarga, bahkan masyarakat. Biar kita sama-sama menunjukkan bahwa kita pindahnya bukan ingin mencari keuntungan pribadi, tidak, tapi kita ingin menunjukkan bahwa inilah Islam yang mengubah mungkin yang tadinya kurang baik jadi baik, mungkin yang tadinya sudah baik tambah baik. Nah, seputaran itu yang membuat kita tuh tidak sadar gitu. Akhlak kita dituntut untuk baik, adab kita dituntut lebih baik. Nah, makanya teman-teman, itu yang paling utama poinnya. Jadi, Masya Allah, orang tua saya selalu mendoakan mereka agar selalu sehat, dan agar mereka selalu menerima saya apa adanya, dan selalu memberikan dukungan kepada anaknya, apapun agamanya, apapun aktivitasnya. Nah, tapi bukan hanya itu teman-teman. Ternyata saya dapat ini bukan hanya kedua orang tua saya yang menerapkannya, tapi keluarga saya non-muslim pun begitu gitu. Merinding gitu ya. Ketika kita datang ke kampung dengan keadaan yang non-muslim, tapi kita masuk dengan orang asing yang tadinya kita juga non-muslim jadi orang muslim. Kan asing tuh, masuk dalam kampung
yang dimana keluarga kita tuh non muslim gitu. Malah ada kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita di luar perkiraan kita. Yang tadi kita pikirkan gimana cara kita menjaga makanan kita, menuntut diri sendiri untuk berbuat lebih baik. Ternyata mereka juga menunjukkannya kepada kita. Karena apa? Karena kita yang mulai, bukan karena kita ingin dipandang secara lebih karena pindah keyakinan. Tetapi itulah yang namanya hidup kita gitu. Akan ada balasannya, akan ada timbal baliknya dari itu. Nah, yang tadinya saya berusaha untuk bangun toleransi, ternyata udah terjadi sekarang. Nggak susah, bangun toleransi nggak susah. Saya datang aja gitu. Mereka tahu saya puasa, mereka tahu saya sahur jam berapa. Nah, akhirnya mereka sibuk, carilah sahur gitu. Bukan hanya orang tua saya, om saya juga. Bahkan ada di mana waktu ketika saya mau buka, sepupu saya yang cewek nih bersibuk, bang mau nggak saya jamin buka puasa. Bayangkan, sepupu saya ini non muslim, bayangkan non muslim, sekolah di mana? SMK Eklesia. SMK Eklesia tuh SMK Kristen teman-teman, bukan SMK yang muslim, bukan SMK yang umum. Alhamdulillah harmonis itu dapat terus gitu. Pesan yang saya sampaikan untuk teman-teman para mualaf sana di luar sana, maaf saat ini saya merinding sekali dengar beberapa hal yang unik dari luar sana, ternyata terjadi juga pada diri saya sendiri. Itu semua karena izin Allah. Nah, adapun pesannya, janganlah kita ini sebagai mualaf mudah menyerah, karena sesuatu yang jauh negatif akan berdampak buruk bagi kita, khususnya para mualaf. Nah, jadi jangan salahkan keadaan yang berbeda teman-teman. Memang kita beda keyakinan, tapi kita tidak berbeda dengan peran orang tua dan anak, sama saja. Nah, berusahalah agar yang berbeda malah terlihat tulus dalam keluarga teman-teman. Karena sesuatu yang tulus akan berakhir baik, bukan hanya bagi kita, bagi keluarga, dan bagi masyarakat, tapi secara keseluruhan bisa menciptakan sesuatu yang harmonis. Nah, artinya tunjukkan bahwa kita pindah bukan untuk memisahkan peran orang tua dan anak. Ingat teman-teman poinnya, jangan memisahkan peran orang tua dan anak. Jadi kita sebagai anak tetaplah berbakti kepada orang tua, walaupun orang tua kita berbeda keyakinan. Karena sejatinya kita lahir dari mereka, mereka juga adalah salah satu tanggung jawab kita untuk membahagiakannya. Ingat, prioritas kita jangan dilupakan. Hanya itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.